Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi. Kejadian ini berlatar waktu sekitar tahun 60 lalu, yang mana menceritakan seorang yang menggunakan ilmu embun atau banyak dikenal orang dengan nama ilmu rawa rontek atau pancasona. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Ilmu pancasona atau ilmu rawe rontek banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai ilmu kebal yang sakti mandraguna. Untuk pengguna ilmu rawe rontek atau ilmu pancasona ini, bila mana tubuhnya terluka, dia akan kembali menyatu jika darah atau bagian lukanya itu menyentuh bumi atau terkena tanah. Nah, ilmu ini juga ada di Jambi. Namun di Jambi dikenal sebagai nama ilmu embun. Memang ada sedikit perbedaan dari ilmu rawe rontek atau ilmu pancasona, yang mana ilmu embun ini, jika mana orang yang menggunakan ilmu embun ini, bagian tubuhnya terluka atau orang itu mati, baik terkena santet, baik terkena apapun lah yang menyebabkan seseorang itu mati, jika mana kalau dia belum menginginkan dirinya mati, pada pagi hari setelah dimakamkan, ketika embun turun dari langit, orang yang menggunakan ilmu embun ini akan kembali hidup kembali. Dan kejadian ini terjadi di tahun 60 lalu di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kisah ini saya dapatkan ketika beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke salah satu tempat di Provinsi Jambi. Jadi saya mendapatkan cerita kalau ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga setempat, yang konon kisah dari orang yang dikebumikan di tempat tersebut atau di keramat tersebut dulunya memiliki ilmu embun yang sakti mandraguna. Jadi kisah ini terjadi di tahun 60 yang lalu. Seorang laki-laki sekitar usia 56 tahun hidup di sebuah desa dan hidup sangat sederhana dengan keluarganya. Memiliki 2 orang istri dan 1 orang anak dari anak pernikahannya yang kedua. Kita sebut saja orang ini dengan nama Soret. Jadi Soret ini pekerjaan sehari-harinya adalah memotong getah atau menyadap getah warga yang ada di sana. Jadi memang setiap pagi, mulai dari pagi hingga sore hari, aktivitas yang dilakukan Soret berada di ladang lah, berada di kebun karet, menyadap karet. Jadi warga memang mengenal Soret ini selain dia pekerja keras, dia juga orang yang memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi, apalagi untuk di bidang olah kanuragan atau bela diri lah. Jadi memang beliau pada malam hari setelah selesai dari pekerjaannya untuk menyadap karet, pada malam-malam tertentu seperti malam Senin, malam Jumat, dan malam-malam lainnya, Soret ini membuka gelanggang silat atau di pekarangan rumahnya dia sering mengajar anak-anak kecil hingga remaja untuk berlatih silat atau bela diri. Jadi memang di Jambi ini memiliki ciri khas kebudayaan
seni bela diri atau pencak silat tersendiri ya. Seperti di daerah-daerah lain lah, seperti di Banten, di Jawa, di Jambi juga memiliki satu ciri khas bela diri, yaitu pencak silat. Nah, jadi singkat cerita, Soret ini dikenal lah sebagai guru pencak silat. Dan juga ada beberapa warga, bila mana ada memiliki masalah dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, seringkali berkonsultasi dengan Pak Soret ini. Jadi pada suatu ketika, saat itu Pak Soret sedang berjalan menuju ke ladangnya. Nah, warga mengatakan pada hari itu, ya sekitar masih jam 7:30 pagi, masih pagi sekali, Pak Soret ini diketemukan sudah tidak bernyawa lagi, ya, di jalan menuju ke ladangnya. Dan warga melihat kalau di bagian kaki Pak Soret ini terdapat bekas patukan ular. Nah, jadi warga mengira, wah berarti Pak Soret meninggal karena dipatok ular. Jadi warga yang menemukan jenazah Pak Soret langsung membawanya ke rumah, mengabari warga kampung sekitar kalau Pak Soret sudah meninggal dunia. Ya, jadi warga berbondong-bondong lah datang ke rumah almarhum ya untuk melayat, untuk mengurus jenazah beliau. Karena semasa hidupnya Pak Soret ini dikenal orang yang sangat baik. Ya, jadi murid-murid silatnya Pak Soret juga ikut mengantarkan almarhum ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, di sini Pak Soret yang memiliki 2 orang istri tinggal dalam satu rumah dan hanya memiliki 1 orang anak laki-laki. Pada saat itu masih berusia 11 tahun. Ketika setelah almarhum dikebumikan pada siang hari itu, ya warga berbincang lah, kok Pak Soret cepat sekali dipanggil Allah. Orang baik tuh memang kayak gitulah. Ada lagi warga yang menyambungkan, orang baik pasti selalu cepat dipanggil Gusti Allah. Coba aja orang-orang yang jahat, ya pasti lama matinya, pasti umurnya panjang. Ya, jadi warga berbincang lah ya, sedih lah mendengar kalau Pak Soret udah nggak ada lagi. Nah, jadi setelah pemakaman selesai, hari pun mulai malam. Di rumah duka pun diadakan yasinan. Yang mana pada saat itu di tahun 60, lokasi tempat kejadian Pak Soret ini sama sekali belum terjamah oleh listrik. Mereka masih menggunakan lampu serongkeng, kalau kami orang Jambi bilang tuh, ya lampu lentera lah ya, yang dipompa menggunakan minyak tanah dan ada seperti sumbu yang berbentuk kaos kaki. Itu kalau dipompa, semakin banyak memompanya, lampu itu akan semakin lama hidupnya. Ya, maksimal batas waktu hidup dari lampu serongkeng ini sekitar 8 jam lah. Nah, jadi pada acara yasinan di rumah almarhum Pak Soret, dipasanglah beberapa serongkeng untuk menerangi rumah tersebut. Seperti biasa, tradisi yang ada di kampung, setelah membacakan surat Yasin, setelah membacakan doa untuk almarhum yang telah meninggal, warga pun dipersilakan untuk makan bersama-sama. Jadi setelah acara itu selesai, tidak ada satu orang pun yang curiga kalau kematian dari Pak Soret ini ada apa-apanya atau terjadi keganjilan. Nah, salah satu ustadz yang ada di kampung itu mengatakan kepada salah satu istri dari almarhum Pak Soret, ketika warga sudah pulang ke rumah masing-masing, di situ tinggallah Pak Ustadz dan salah satu istri dari Pak Soret. Ya, beliau mengatakan, "Bu, sebenarnya ketika tadi saya ikut memandikan jenazah, saya ikut memakamkan almarhum Bapak. Di situ saya melihat keganjilan. Keganjilan yang ada di tubuh jenazah yang akan dikebumikan." Di sini istrinya Pak Soret itu nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz mengatakan, ya dalam menurut ilmu kebatinan yang saya pelajari, ya dan beberapa syariat Islam yang saya tahu, ketika jenazah sudah meninggal, kakinya itu turun ke bawah. Namun kaki dari almarhum suami ibu, ketika dimandikan, kakinya berdiri dan telapak kakinya itu masih hangat, masih terasa hangat layaknya orang yang tertidur. Ketika dikebumikan, saya yang menggendong jenazah Pak Soret yang ada di bawah, di liang lahat. Itu ketika saya menyambut dari atas, saya merasa kalau jenazah dari Pak Soret ini bergoyang. Ya seperti begini. Lalu istrinya Pak Soret pun bertanya dengan Pak Ustadz, jadi maksud Pak Ustadz apa? Ya mohon maaf sebelumnya, tapi kalau menurut firasat saya, takutnya nanti
arwah atau jasad dari Pak Soret bisa hidup kembali. Nah, jadi istri dari Pak Soret ini kaget bukan main. Pak Ustadz jangan gitulah. Ya, walaupun beliau suami saya, kalau Pak Ustadz mengatakan hal seperti itu ya, saya jadi takut Pak. Semasa hidupnya memang ya, saya istrinya. Tapi kalau tiba-tiba Pak Soret kembali setelah dimakamkan ya, jujur saya takut Pak. Nah, jadi setelah pembicaraan itu Pak Ustadz pun mengatakan kepada istri almarhum Pak Soret, ya udahlah mudah-mudahan aja cuman firasat saya. Sama-sama kita berdoa, semoga Allah menerima amal ibadah dari almarhum. Jadi obrolan malam itu pun selesai, Pak Ustadz pun kembali pulang. Nah, jadi rumah yang ditinggali Pak Soret ya, hanya sekarang ditempati 2 orang istri Pak Soret dan anak laki-lakinya yang berusia 11 tahun. Pada keesokan harinya, sekitar jam 5:30 pagi, anak Pak Soret yang sudah terbangun dari subuh, dia duduk di teras rumah ya, sambil membantu ibunya untuk menyapu bagian pekarang rumah. Di situ dia sangat terkejut dan istri dari Pak Soret kaget mendengar teriakan anaknya yang berada di luar. Berteriak, "Mak! Mak! Bapak pulang, Mak! Mak, keluar, Mak! Lihat, Mak! Bapak pulang, Mak! Pak! Pak! Sini, Pak!" Jadi istri Pak Soret, kedua istri Pak Soret yang ada di dalam rumah ini ya serasa nggak percaya. Di dalam hatinya mengatakan, "Astagfirullahaladzim, yo kok gini banget anak kita. Baru ditinggal sehari sama almarhum Pak Soret, kok udah ngayal," gitu ya. Jadi mereka pun keluar, melihat di depan pintu rumah Pak Soret yang sedang berjalan masih menggunakan kain kafan yang menutupi tubuhnya. Berjalan perlahan menghampirinya, dan di sini kedua istri Pak Soret ini sama sekali nggak percaya kalau itu adalah suaminya yang kembali hidup. Dan dia juga berpikir, kalau ini setan, kalau ini pocong, kok 5:30 pagi pocong masih gentayangan? Nggak mungkin lah. Nah, di sini baru Pak Soret mengeluarkan suaranya yang khas dan menegur kedua orang istrinya. Pak Soret langsung mengeluarkan suaranya yang khas dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kedua istri Pak Soret ini terdiam nggak bisa menjawab salam dari suaminya. Ya, dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagian wajah sudah penuh ya dengan bekas tanah yang sudah mulai basah, terkena embun, dan bagian kain kafan yang sangat kotor. Nah, di sini salah satu istri dari Pak Soret memberanikan diri untuk memegang bagian pipi dari sosok yang ada di hadapannya. Dia memegang pipinya dan dia merasakan kalau ya seperti memegang pipi manusia pada umumnya. Disitulah dia baru percaya kalau itu adalah sosok suaminya. Anaknya yang berusia 11 tahun langsung dengan senang hati memeluk tubuh bapaknya yang masih kotor karena banyak sekali ya, bekas lumpur ya, karena dia baru bangkit dari dalam kubur. Nah, ketika Pak Soret sudah bersih-bersih, kain kafan yang digunakannya sudah dibuka, Pak Soret sudah mandi, sudah menggunakan pakaian pada umumnya. Warga pun yang heboh ya mendengar kabar kalau Pak Soret ini bangkit dari kuburan. Yang kemarin siang kita kubur sama-sama, sudah masuk ke dalam liang lahat, sudah kita timbun, tiba-tiba subuh-subuh bisa keluar sendiri, menggali lubang kuburan dan balik ke rumah. Warga yang penasaran, mereka tidak langsung berani mendatangi rumah Pak Soret. Mereka mindik-mindik, ngintip-ngintip dari kejauhan untuk benar nggak sih kalau Pak Soret itu hidup lagi. Nah, jadi pada saat warga sudah mulai ramai mengelilingi rumah Pak Soret, namun tidak ada satupun yang berani langsung datang ke sana. Pak Soret dan keluarganya yang berada di dalam rumah tengah bercerita, kenapa sih saya bisa bangkit? Kenapa Bapak bisa bangkit? Toh kemarin Bapak sudah dipastikan kalau Bapak ini sudah meninggal dunia karena dipetok ular. Nah, jadi Pak Soret di sini menceritakan bahwa kalau kemarin itu sebenarnya dia belum mati, cuman warga saja yang gegabah karena racun ular yang menggigit kakinya itu hanya menyebabkan kematian sementara. Ya boleh dikatakan kalau bahasa kerennya sekarang ini ya koma. Nah, jadi Pak Soret memberikan alasan lah ya kepada istri-istrinya, kepada anaknya kalau kemarin itu dia koma. Nah, jadi setelah warga ini sudah mulai ramai ya, mengerumuni rumah Pak Soret, namun gak ada satupun yang berani.
datang ke sana untuk menanyakan kejadiannya langsung. Pak Soret dengan spontan mengatakan, "Yo sini, kumpul, jangan mindik-mindik kayak maling, ngintip-ngintip. Ayo sini, namu ke sini. Aku bukan hantu kok, aku masih hidup." Nah, jadi warga kaget, loh, kok dia tahu ya kalau kita di sini ngintip kayak maling? Ya wis lah, yuk kita samperin Pak Soret. Nggak enak, kita udah ketahuan. Jadi singkat cerita, warga pun yang ramai sekali ya, memadati pekarangan rumah Pak Soret yang ngintip-ngintip layaknya maling. Mereka langsung masuk ke rumah. Ya, di sini diceritakan lagi lah oleh Pak Soret kalau kejadian pada pagi hari kemarin, 1 hari sebelumnya ya, dia dipatok ular dan warga mengatakan kalau dia tuh sudah mati. Sebenarnya bisa ular yang mematok kaki saya itu ya hanya mengakibatkan kematian sementara atau koma. Jadi warga ini percayalah, maaf lah Pak ya, kami nggak tahu. Karena ya saat kami periksa itu, detak jantung Bapak tuh udah nggak ada lagi. Mulut Bapak tuh udah ngeluarin buih dan seluruh bagian tubuh itu sudah membiru. Layaknya ya orang yang kena petuk ular. Nah jadi maaf ya Pak, wis nggak apa-apa, Pak Soret bilang. Nggak apa-apa lah, yang penting saya sekarang udah bisa keluar dari dalam kubur. Untung kalian nggak ngikat tali pocong saya kuat-kuat. Kalau kuat-kuat tali pocongnya nggak bisa keluar, saya mati beneran. Jadi sambil bercanda Pak Soret mengatakan itu. Nah singkat cerita, setelah kejadian ini, warga ya menganggap Pak Soret ini semakin sakti. Ya, ada yang mengatakan Pak Soret ini pakai ilmu kucing. Ya. Jadi kalau kucing itu banyak yang mengatakan kalau sudah mati itu bisa balik hidup lagi. Nah, jadi Pak Soret ini pakai ilmu kucing, sakti dia bilang. Wow, jelas-jelas kemarin kok udah mati ya, sudah kita makamkan kok bisa bangkit lagi. Nah, jadi warga sebenarnya nggak curiga kalau ilmu yang dianut Pak Soret ini, ilmu yang digunakan Pak Soret ini adalah ilmu embun, ilmu hitam yang membuat penggunanya tidak bisa mati sebelum orang itu menginginkan dirinya mati. Nah, jadi setelah kejadian Pak Soret yang meninggal untuk pertama kalinya dan bangkit dari kuburnya ini sudah berlalu sekitar 5 bulan. Pada suatu hari terjadi lagi sebuah tragedi yang dialami oleh Pak Soret, yang mana pada saat itu ada keramaian, ya, ada acara ya seperti bazar lah atau ya pasar dadakan lah di kampung mereka, yang mana memang itu sangat jarang sekali. Ya biasalah kalau ada acara seperti itu, preman-preman kampung pada ngumpul, kembang-kembang desa pada keluar semua. Karena ya memang itu salah satu hiburan untuk warga setempat. Jadi pada satu siang, Pak Soret yang dengan membawa kedua orang istrinya dan 1 orang anaknya ini tengah berjalan di pasar tersebut. Namun naasnya, istri kedua dari Pak Soret yang masih muda sekali ya, digoda oleh salah seorang preman pasar. Yang mana preman ini nggak tahu kalau wanita cantik yang digodanya ini adalah istri dari Pak Soret, istri dari seorang guru pencak silat yang memiliki ilmu kucing. Ya, warga menganggapnya seperti itu. Jadi preman itu langsung mencolek bagian pinggul dari istri Pak Soret. Ya jelas lah ya, wanita kalau dicolek orang nggak dikenal tuh langsung spontan teriak, "Apa-apaan sih kamu? Kurang ajar!" Pak Soret yang melihat itu ya dia emosi, dia cuma tersenyum dan mengatakan kepada preman itu, "Maaf ya mas, ini istriku, nggak patutlah kamu buat seperti itu." Nah, jadi ya karena preman ini ya namanya preman lah ya, kalau nggak sombong, kalau nggak sok jago bukan preman. Di situ dia langsung menantang Pak Soret, "Woi orang tua, kamu udah tua, udah bawa tanah, nggak pantas kamu dapat istri cantik kayak gitu. Mendingan istri kamu hibahkanlah sama aku sebelum kamu mati." Dia bilang seperti itu. Namun di sini Pak Soret tetap tersenyum. Nah, karena Pak Soret yang selalu tersenyum, dicaci maki oleh preman itu. Preman ini kesal, langsung mengeluarkan sebilah golok yang ada di balik jaketnya dan langsung ya mengapak bagian leher Pak Soret. Namun Pak Soret yang memiliki keterampilan bela diri, dia dapat mengeles. Namun bacokan kedua nggak bisa dielakkan oleh Pak Soret. Bagian tangannya terkena sayatan golok itu dan hampir putus. Namun di sini Pak Soret cuma tersenyum. Yaudah, puas kamu. Ya, kalau udah puas, golokmu udah makan darah, mendingan kamu pulang.
Jadi preman ini ngelihat darah yang di tangan Pak Soret ini bercucuran dengan deras, namun Pak Soret sama sekali tidak merasakan sakit. Ya, preman ini ya lari terbirit-birit, dan seluruh warga yang ada di sana tahu kalau Pak Soret diserang oleh preman. Preman ini langsung dikejar. Ya, langsunglah preman itu dikejar oleh warga, namun preman itu sudah lari duluan, dan istri dari Pak Soret langsung membungkus tangan Pak Soret ini dengan kain yang dibawanya, dengan kain selendang yang dibawanya, dan langsung membawa Pak Soret pulang. Jelas di sini warga yang ada di pasar itu melihat kalau bagian tangan Pak Soret ini hampir putus, terkena sabetan golok yang sangat tajam. Namun keesokan harinya Pak Soret yang bagian tangannya ini sudah sembuh, kembali ke pasar itu, ya, ke pasar itu mencari preman yang membacoknya kemarin. Namun di situ dia tidak dapat lagi bertemu dengan preman itu, karena ya mungkin preman itu sudah takut dikejar oleh massa pada siang hari kemarin tuh, ramai sekali untuk mengeroyoknya karena sudah membacok Pak Soret. Nah, jadi warga yang melihat tangan Pak Soret, loh kok itu tangannya kok nggak ada lecet-lecetnya, perasaan jelas sekali loh kemarin itu tangannya robek, darahnya bercucuran, dibungkus sama istrinya pakai kain selendang. Kok sekarang sudah sembuh? Nah, jadi warga yang penasaran ya langsung memanggil Pak Soret. Pak, mampir Pak ke sini. Jadi ada sebuah warung kopi di pasar itu. Ya. Pak, ke sini Pak, ngopi dulu. Jadi Pak Soret ya mampir lah ya, mampir ngopi, dan warga itu pun bertanya kepada Pak Soret. Pak, maaf ya sebelumnya, kemarin saya lihat sendiri loh, pakai mata kepala saya sendiri melihat tangan Bapak itu kan kemarin kebacok, darahnya bercucuran, kok sekarang bisa sembuh. Coba saya lihat Pak, boleh Pak? Ya silahkan. Ya. Di situ dicek oleh warga itu, memang sama sekali tidak ada bekas luka, sama sekali tidak ada bekas luka, ya layaknya tangan yang belum pernah terbacok lah ya, atau terkena benda tajam. Dan di sini Pak Soret mengatakan bahwa apa yang kalian lihat kemarin itu sebenarnya salah satu trik atau salah satu kemampuan saya di bidang olah kebatinan, ya, olah kanuragan. Ya kalau sekarang tuh orang bilang sulap mata. Jadi orang kebal itu ada bermacam-macam sebenarnya. Ada yang tebal, ada yang kebal, dan ada juga yang pakai ilmu sulap mata. Nah, yang kalian lihat kemarin ya, itu adalah trik saya dengan olahan kebatinan. Jadi ya, kalian lihat itu kemarin luka, padahal enggak luka sama sekali. Itu cuma buat menakut-nakuti orang yang membacok tangan saya. Ya, jadi kalau sepintas dilihat tangan saya itu luka, berdarah, bercucuran, namun sebenarnya enggak. Nah, jadi kembali lagi Pak Soret ini menutupi ilmu embun, ilmu hitam yang dimilikinya. Jadi warga pun kembali heboh mengatakan, wah ternyata Pak Soret selain memiliki kedikdayaan, ilmu kanuragan, Pak Soret juga bisa sulap. Nah, toh ternyata kemarin sama-sama kita lihat tangannya itu hampir putus, sekarang sembuh. Dia bilang itu cuma sulap, biar orang yang ngebacoknya itu takut. Nah, jadi ya heboh lagi lah. Semakin banyak orang yang simpatik, semakin banyak orang yang ngefans dengan Pak Soret. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, Pak Soret kembali mengalami sebuah peristiwa kematian kepada Pak Soret. Beliau sudah mengidap penyakit ya, kalau orang kampung bilangnya itu demam kuro. Tapi kalau untuk bahasa nasionalnya lah, atau warga mengenalnya sekarang ini seperti malaria. Jadi sudah hampir seminggu dia menggigil, merasa kedinginan, namun suhu badannya sangat tinggi. Jadi ya selama 1 minggu dia sudah berobat ke mantri ya. Pada saat itu belum ada dokter, itu pun mantrinya harus didatangkan jauh sekali, dan juga sudah memakan obat-obat kampung. Namun di sini nyawa Pak Soret tidak dapat diselamatkan. Pada suatu hari Pak Soret meninggal dunia. Namun sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan sesuatu kepada anaknya. Ya, anaknya yang menangis di samping Pak Soret yang sedang menggigil, kedinginan.
Oh, tolong nak, tolong bapak nak, bapak dingin nak. Nah, jadi anaknya yang baru berusia 11 tahun ini menangis sejadi-jadinya. Pak, jangan tinggalin adik pak. Pak, kalau bapak pergi siapa yang nemenin adik main pak? Nah, Pak Soret mengatakan, enggak dek, bapak enggak bakal pergi. Palingan kalau bapak pergi ya cuman sebentar. Bapak belum mau mati. Kalau bapak belum mau mati, bapak nggak akan mati. Jadi dia mengatakan itu kepada anaknya. Ketika malam hari, setelah siang harinya Pak Soret mengatakan hal seperti itu kepada anaknya. Pak Soret pun meninggal dunia. Nah, jadi warga yang mendengar kalau Pak Soret meninggal dunia untuk kedua kalinya, mereka pun berbondong-bondong malam itu datang untuk melayat ke rumah almarhum Pak Soret. Ya, warga jelas melihat jenazah Pak Soret sudah terbujur kaku di ruang tengah, ditutupi dengan kain. Warga satu persatu yang penasaran membuka kain tutup jenazah, melihat kalau memang benar ya, Pak Soret sudah meninggal dunia. Di bagian lehernya dirasakan tidak ada denyut nadi. Di bagian hidungnya sudah tidak ada lagi nafas yang berhembus. Dan warga memastikan, wah benar, Pak Soret meninggal karena sakit demam kuro. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini lagi-lagi Pak Ustadz yang kemarin mengatakan kepada salah satu istri dari Pak Soret ini, yang kematian Pak Soret yang pertama, Pak Ustadz ini kan sudah mengira kalau Pak Soret akan bangkit lagi, akan hidup lagi, karena dari tanda-tanda yang dia rasakan. Namun di sini Pak Ustadz kembali merasakan hal yang sama. Secara tidak langsung agar warga tidak curiga dengan apa yang dilakukan Pak Ustadz ini. Pada malam itu, Pak Ustadz yang seperti memijit kaki dari jasad Pak Soret, sampailah dia ke bagian telapak kaki. Di situ dia kembali melihat kalau telapak kaki Pak Soret ini bukannya turun ke bawah, melainkan masih berdiri ke atas, dan di bagian telapak kaki bawahnya ya, di bagian rongga kakinya ini masih terasa hangat, layaknya orang yang sedang tidur. Namun di sini ya Pak Ustadz tidak menceritakan kejadian ini kepada warga, hanya membisikkan kepada istri dari Pak Soret. Dia mengatakan, Bu, apa yang saya rasakan kepada jasad Pak Soret ini sama halnya dengan saya rasakan ketika dia meninggal tempo hari. Saya takut Pak Soret akan kembali hidup lagi, akan bangkit lagi. Namun di sini istrinya ini udah nggak takut lagi kalau suaminya bangkit, karena apa yang ditakutnya tempo hari itu kalau suaminya ini gentayangan jadi hantu. Ternyata enggak, bangkitnya Pak Soret ya bangkit seutuhnya, hidup kembali menjadi manusia. Nah jadi ya, Pak Soret ini ya sudah meninggal dari malam hari. Jadi otomatis pada malam itu tidak bisa dikebumikan. Warga sepakat kalau jenazah dikebumikan pada keesokan harinya. Jadi seluruh warga yang melayat ke rumah duka, mereka pun satu persatu pulang. Hanyalah tinggal beberapa orang kerabat dekat dari almarhum Pak Soret. Di sini termasuk kedua orang istrinya dan anak laki-laki dari Pak Soret. Jadi malam itu anak laki-laki dari Pak Soret ini sama sekali tidak terlihat sedih. Dan di sini ibunya menanyakan, "Dek, kamu kok nggak sedih? Bapak kan meninggal." "Ya enggak lama. Terakhir kan bapak pesan sama aku. Sore kemarin kan bapak bilang sama aku, bapak nggak bakal mati kalau bapak belum mau mati. Ya palingan bapak cuma pergi sebentar. Habis itu bapak bakal balik lagi nemenin adik. Ya nggak apa-apa lah. Ya palingan besok bapak juga pulang, Mak." Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh anak Pak Soret ini, istrinya pun ya, kembali teringat dengan apa yang diucapkan Pak Ustadz barusan sebelum Pak Ustadz pulang. Nah, di sini dia menceritakan ya, kepada salah satu istri dari Pak Soret ini, menceritakan kepada istri Pak Soret yang satu lagi. Dia mengatakan, "Kak, yo, tadi Pak Ustadz menyampaikan sesuatu sama aku kalau abang," ya, dia manggil Pak Soret itu abang ya, "kalau abang nih bakal bangkit lagi." "Ah, bangkit lagi gimana?" "Yo bangkit lagi kayak mati yang dulu kali, bisa hidup lagi." "Ah, mustahil lah. Kalau memang benar abang bisa bangkit, yo berarti ya memang sakti." Nah, jadi kedua orang istri Pak Soret ini mereka ya, saling berpikir ya negatif lah. Mereka ada rasa cemasnya juga, apalagi telah mendengar
yang disampaikan oleh anak mereka. Jadi orang yang ada di sana, kerabat Pak Soret yang ada di sana, mendengar apa yang dikatakan anaknya ini pun mereka ya agak sedikit takut untuk ya menemani keluarga ini sampai pagi ya. Jadi memang kalau di kampung lah ya, kalau di Jambi lah, nggak tahu lah kalau di daerah lain, kalau ada jenazah yang meninggal pada malam hari, itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan sendirian. Apalagi orang yang menjaga jenazah tersebut tertidur. Kalau bisa, walaupun satu orang harus begadang membaca Yasin atau membaca Al-Quran, duduk di samping jenazah. Nah, jadi ya, kerabat Pak Soret ini mendengar apa yang diucapkan anak Pak Soret ini takut. Yuk, aku pulang ya. Besok aja aku datang ke sini lagi. Loh, ngapa? Yuk, sinilah. Ya, kita gantian nanti. Kalau kamu ngantuk, kamu bangunin Ayu, biar Ayu lagi yang begadang, yang bacain surat Yasin buat abang. Ya enggak lah Yuk, besok aja lah, pagi-pagi aku kesini, habis sholat subuh aku kesini. Nah, jadi ya karena orang yang sudah ketakutan, kedua istri Pak Soret pun nggak bisa ya, memaksakan orang yang nggak mau. Ya wis lah, kamu pulang nggak apa-apa, besok pagi-pagi bantuin ya buat makamin abang kamu. Yuk pamit yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pulang lah langsung, pulang dengan rasa yang penasaran dan rasa ketakutan. Karena dia sudah nganggep nih, wah ini pasti Pak Soret ini bakal ngantuk. Dia berpikir yang negatif. Bangkit yang dimaksud anak Pak Soret ini ya bangkit hidup kembali seperti mati yang dulu. Ya, pada mati dipatok ular dulu. Namun orang yang mendengarkan ini dia nggak paham. Dia takut bangkitnya itu jadi hantu, jadi pocong. Jadi dia langsung pulang. Nah di sini kedua istri Pak Soret inilah. Ya udahlah kita berdua aja lah. Kita bacain Yasin sampai subuh. Ya, jadi mereka duduk di depan jasad almarhum Pak Soret. Mereka membacakan Yasin ya, bergantian sampai sekitar jam 4 pagi. Mereka dua-duanya terjaga dan membacakan Yasin. Nah, di sini sebelum azan subuh berkumandang, ya, kedua istri Pak Soret ini dikejutkan, sangat terkejut. Dia melihat perlahan jari tangan. Kan di tangannya ditaruh begini ya, ditaruh di atas perut, ditutup dengan kain ya. Melihat jari tangan dari jasad yang ada di hadapannya ini, jasad suami yang sudah benar-benar mati, itu mulai merespon dan bergerak ya. Bergerak dan kakinya kembali bergerak. Warga yang sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat bingung, loh siapa yang mompa lampu serongkeng? Melihat ke belakang, di situ Pak Soret sudah berdiri dan tengah melakukan sholat sunat.